Dunia sering membuat kita lupa bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju alam yang lebih nyata. Kubur adalah gerbang pertama menuju kehidupan abadi, tempat di mana setiap manusia akan diuji sesuai amalnya. Rasulullah sendiri telah mengabarkan tentang pedihnya siksa yang menanti orang-orang yang lalai. Menutup mata dari kebenaran ini tidak akan pernah membuat kita selamat. Bayangkan, tidak ada seorang pun yang bisa menemani kita kecuali amal. Harta, keluarga, bahkan jabatan yang dibanggakan akan hilang. Hanya amal baik yang mampu menerangi kubur, sementara dosa akan berubah menjadi azab yang menyesakkan. Dunia hanyalah singgah sementara, sedangkan alam barzakh adalah awal perjalanan panjang. Menunda taubat sama saja dengan menggali kubur sendiri yang penuh penyesalan. Maka, sebelum ajal menjemput, mari kita bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah kita menghadapi alam barzakh? Atau justru masih sibuk mengejar dunia yang fana, lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja? Kubur, gerbang pertama menuju akhirat. Kubur bukan sekadar tanah yang menelan jasad, melainkan sebuah alam yang menjadi penentu perjalanan ruh menuju surga atau neraka. Rasulullah bersabda, kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia binasa di dalamnya, maka setelahnya akan lebih berat. Inilah bukti betapa seriusnya fase ini bagi setiap manusia. Ketika seorang hamba diturunkan ke liang lahat, ia sebenarnya tidak sendirian. Dua malaikat datang menegakkan ruhnya dan menanyakan 3 pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan kepura-puraan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Hanya orang yang beriman dan istiqomah yang mampu menjawab dengan tenang. Sedangkan orang yang lalai akan terbata-bata, tidak mampu menjawab, lalu ia akan disiksa. Inilah saat yang sering kita abaikan. Kubur pun berubah menjadi tempat yang menakutkan. Orang yang beriman, sebaliknya, akan mendapatkan ketenangan. Kuburnya dilapangkan, cahaya surga menerangi ruang sempit itu, dan ia merasakan kedamaian yang tak bisa dibayangkan oleh manusia hidup. Inilah balasan bagi orang yang menjaga iman, ibadah, dan amal syalihnya. Namun, bagi yang mengabaikan perintah Allah, kubur akan menyempit hingga tulang rusuknya saling menghimpit. Ia akan ditemani oleh ular besar, pukulan besi panas, dan api yang membakar. Tidak ada tempat lari, tidak ada pintu keluar. Kubur menjadi awal neraka bagi dirinya. Inilah yang dimaksud dengan kubur adalah gerbang pertama. Siapa yang celaka, maka tidak ada lagi jalan kembali. Dunia sudah ditinggalkan, kesempatan taubat sudah tertutup, dan hanya penyesalan yang tersisa. Setiap kali kita mendengar kabar kematian, seharusnya hati kita bergetar. Itu adalah pengingat bahwa sebentar lagi giliran kita. Tapi sayang, hati yang keras seringkali kembali sibuk mengejar dunia, seakan-akan kita tidak akan mati. Inilah penyakit yang membuat banyak manusia lengah. Saudaraku, jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunda untuk memperbaiki diri. Kubur tidak pernah menunggu kesiapan. Setiap nafas yang kita hembuskan bisa jadi adalah nafas terakhir yang mengantarkan kita ke dalam liang lahat. Pertanyaan malaikat di alam kubur. Di dalam kubur, manusia tidak dibiarkan begitu saja. 2 malaikat, Munkar dan Nakir, datang untuk menegakkan keadilan Allah. Pertanyaan mereka sederhana, hanya 3, namun jawabannya tidak bisa direkayasa. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan ini bukan sekadar ujian hafalan, melainkan cerminan dari apa yang benar-benar melekat di hati selama hidup. Azab kubur bukanlah mitos, melainkan kenyataan yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah dalam banyak hadis. Di antara sebab azab kubur adalah kelalaian manusia terhadap dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Padahal, setiap perbuatan buruk yang tidak disertai taubat akan menjadi bahan bakar azab di dalam kubur. Dalam riwayat disebutkan, ada 2 orang yang diazab di dalam kubur. Yang satu karena tidak menjaga dirinya dari najis saat buang air kecil, dan yang satu lagi karena suka menyebarkan fitnah. Keduanya terlihat sepele di mata manusia, namun di sisi Allah sangat besar dosanya. Malaikat akan memukul dengan palu besi hingga tubuhnya hancur, lalu dikembalikan lagi untuk disiksa ulang. Kuburnya menyempit, ular-ular berbisa datang, dan api neraka menyala di sekelilingnya. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah, karena dengan ancaman ini,
kita diberi kesempatan untuk sadar sebelum terlambat. Sayangnya, banyak yang menutup telinga dan hati, seakan-akan peringatan ini tidak berlaku untuk dirinya. Nikmat kubur bagi orang yang beriman. Tidak semua kubur dipenuhi azab. Bagi orang-orang beriman yang menjaga amalnya, kubur justru menjadi tempat yang penuh ketenangan. Rasulullah bersabda bahwa kubur bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, tempat di mana ruh merasakan kedamaian sebelum hari kiamat tiba. Orang yang semasa hidupnya menjaga salat, menjauhi dosa besar, dan bertakwa kepada Allah akan merasakan nikmat luar biasa. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Salah satu sebab utama adalah meninggalkan salat. Salat adalah tiang agama, penghubung langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, seakan-akan telah merobohkan agamanya sendiri. Kuburnya akan gelap, sempit, dan dipenuhi siksa karena ia telah mengabaikan kewajiban. Mengingat mati akan melembutkan hati, membuat kita tidak berlebihan dalam mencintai dunia.